Udah bagus nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri, Rizka Asyayuni, sebagai moderator. Saya Afifah Fitrianita sebagai pemateri. Saya Yofi Kurnia Tahir sebagai pemateri. Saya Cairani Gunawan sebagai pemateri. Saya Omar Farakhan sebagai pemateri. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami akan mulai membahas bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Poin pertama yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Afifah Fitrianita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungan terhadap bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara bisa dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dan Antara yang mana Nusa memiliki pengertian pulau atau kepulauan, atau juga bisa dengan memiliki pengertian bangsa dalam bahasa Latinnya. Selanjutnya, kata yang kedua yaitu antara. Memiliki padanan dalam bahasa Latin, yaitu dalam suatu kelompok, sedangkan dalam bahasa Sanskertanya, kata antara diartikan laut. Ada pendapat yang menyatakan Nusa berarti pulau, dan diantaranya dapat diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara benua dan dua samudra. Selanjutnya, pengertian terminologisnya umumnya adalah pengertian menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Jadi, dapat disimpulkan wawasan Nusantara memiliki konsepsi kewilayahan yang selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Dan esensi dari wawasan Nusantara yaitu kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencangkup di dalamnya pandangan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke poin B, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, yang akan dijelaskan oleh Yofi Kurnia Tahir. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah,
sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Nusantara. Dalam hal ini, kita ambil 3 poin yang penting. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi di Juanda. Isi deklarasi ini sebagai berikut. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan Pulau Terluar dengan garis tutorial yang berarti kesatuan wilayah. Sebelum dikeluarnya deklarasi di Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial, sea and maritime Kringan Ordinanti 1939 atau TZMKO 1939 atau juga yang disebut dengan Ordonasi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintahan Hindia Belanda. Isi ordonasi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Selanjutnya yaitu poin kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi di Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonasi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan. Bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntunan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti wilayahnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad-tekad orang wilayah di Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional sebagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tentang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Hal ini seharusnya disampaikan oleh rekan saya Cairani, tetapi ada kendala sedikit, maka saya yang akan menjelaskan. Baik, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu.
Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan pelestarian di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan dunia maya. Baik, kita masuk ke poin D, yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara yang akan disampaikan oleh Omar Farrakhan. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, kita masuk ke poin D, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama adalah bercirikan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Yang kedua adalah luas wilayah 5.162 juta kilometer kubik dengan perincian dalam seluas 2.027 juta kilometer kuadrat dan laut seluas 3.166 juta kilometer kuadrat. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Yang ketiga adalah jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Berada pada 60 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 560 BT sampai dengan 1410 BT. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yaitu memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 242 juta pada tahun 2011. Yang ketiga adalah memiliki keragaman ras. Yang keempat memiliki keragaman agama. Dan yang terakhir adalah memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bagi Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cairani Gunawan. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama itu,
Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayaan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Yang kedua, keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Berdasarkan hasil keputusan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Keempat, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsep Baik, sepertinya ada kendala. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok 4 mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di sana-sini, juga kendala jaringan, kendala lain-lainnya. Saya sebagai moderator pamit atas teman-teman saya sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.